Satu, menyantuni anak yatim, berbelas kasih kepada mereka. Ini termasuk amalan yang bisa melembutkan hati. Kenapa? Jadi kalau kita itu mau berbaik-baik kepada anak yatim, ini adalah amalan yang bisa melembutkan hati. Tentang ini ada satu hadis nih. Ana rajulan syaka ila nabiyyi sallallahu. Satu saat nih, enten tiang sowan dumateng Nabi ngangluh. Ning benten ngangluhe mboten kados ngangluhe kula panjenengan. Nek kula panjenengan ngangluh biasanya babagan apa? Sing dopete kosong, sing kendile jomplang, sing ora tayang tuku beras, sing ora tayang ini. Biasanya kalau kita ngangluhnya kayak gitu. Ini kalau sahabat Nabi, ngangluhnya bukan itu. Dia itu mengeluhkan tentang apa? Qaswatal qalbihi, tentang kekerasan di dalam hatinya. Ngrumangsa nek atine atos. Udah main banget ya, ana wong kok kados niku janan wong apikane pol. Bisa menyadari kalau dirinya hatinya keras. Jajal kula tak tanglet. Jenengan sami cok ngraos mboten nek atine ge atos. Cok kraos? Kepripun jajal. Rasane kepripun anggar atine atos? Kepripun? Kadang kita mungkin nggak pernah perhatian, kita itu sibuk mungkin kalau mungkin wong anggar gulune kaku, tensine munggah, sirahe mumet, kayak orang duit gitu kan, sikile anyes berarti gulane dhuwur gitu. Kita paling hanya mengamati itu, tapi batin kita itu atos atau tidak, mungkin jarang di antara kita itu perhatian. Ini hebat, ada orang kok bisa merasakan qaswata qalbihi, kekerasan yang ada di dalam hatinya. Nah, kita sekali-kali kados niku sing jenenge tandane ati wong atine atos sing kepripun ya wong sing angel dinasehati. Kita kok kayak gitu, ana wong menasehati menunjukkan aib dan kesalahan kita kok malah kita tuh bangal, ngeyel dan seterusnya. Justru malah berarti nyong atine atos ya, ana wong aweh nasihat kok malah ora terima dan seterusnya. Berarti hati keras. Ana wong keton melas bejan orang duwe rasa terenyuh babar blas sehingga kemudian tidak ada kepedulian di dalam diri kita. Berarti ini saya hatinya keras. Iki diajak kebaikan nang tanggane diajak ngaji dan seterusnya kok ora kepengin ya nyong ya, berarti nyong lagi atine keras. Itu tanda-tandanya ketika hati keras seperti itu. Dan ini ada orang yang menyadarinya sehingga seakan-akan niku nyuwun dumateng Nabi, ya Rasulullah, kinten-kinten obate napa nek kula niku atine atos. Nek tensine dhuwur ya anu marut timun, men cepet tensine mudhun gitu kan. Kita kan nyari obat. Ketika kita merasakan sirahe mupet golet obat, gulune kaku mados obat, si samparane kok asrep dan seterusnya cari obat. Mestinya sama ketika kita merasakan hati kita keras, cepet-cepet nyari obat. Lah orang ini tanya kepada Nabi, ya Nabiullah, si kinten-kinten obate napa nek kula niku atine atas. Ternyata beliau dawuh niki, ini perintah Nabi. Amsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Nek kepengen atine lembut, bocah lah, bocah nembe 5 tahun wis ora duwe rama gitu kan, sehingga mungkin tidak merasakan belas kasih. Ternyata mungkin bahkan mungkin kerepotan dalam urusan mungkin nafkah, bahkan mungkin sekolah kepriwe dan seterusnya. Itu akan melembutkan hati kita. Gitu ya. Apalagi juga termasuk ini wa'at imul miskin juga sama, kita memberi makan orang miskin duwe tangga jebul jan wis 2 minggu kayane dapur ora tahu ngebul. Jebul 2 minggu dapur orang ngebul kan esuk-esuk tukune bubur ayam nang pinggir dalan, awan maring Sari Rahayu, kemudian sore maring Lamongan gitu kan. Dadine dapur ora tahu ngebul gitu kan gitu. Mangkane wis triwas melas banget. Yuri kakayane kok dapur ora tahu ngebul sing kepriwe ya yu gitu kan. Wis tenang bae nyong anu sarapane maring Sari Rahayu, anggarawan maring bebek goreng Haji Slamet gitu kan. Lah wengi-wengi lah kula paling maring Lamongan kene triwas melas banget gitu kan jebul seperti. Tapi kalau kita memang kebetulan kok punya yang seperti itu, ada tetangga, saudara kemudian kita memberikan makan kepada orang miskin itu tadi, ini termasuk di antara amalan yang bisa melembutkan hati. Terus nek kula panjenengan rasa atine atos, cari obat ya, cari obat. Obatnya ini ya. Amsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Ya, mengusap ya aja kurang usap-usap tok, usap-usap apa ya, dimuliakan bocah yatim, disayangi. Ini gambaran Nabi seperti itu ya. Ini kaum muslimin harus sudah kumulah. Yang kedua,
bahkan kita itu menyantuni, kemudian menyayanginya, bahkan kemudian memuliakannya, oh ini bisa menjadi amalan yang sebanding dengan jihad fisabilillah. Masya Allah ini, makanya disebutkan ini. As-sa'i alal armalah al-wal miskini kal mujahidi fisabilillah. Orang yang menyantuni janda dan juga orang miskin. Janda kan berarti punya anak-anak yang tadi mungkin harus dalam masa pemeliharaannya, anak yatim dan seterusnya, sehingga kemudian kita itu mencukupi kebutuhannya, mencukupi orang miskin. Kal mujahidi fi sabilillah niku kados dene tiyang sing jihad teng dalanipun Allah. Masya Allah, amal besar berarti. Bahkan di dalam hadis ini disebutkan orang yang menyantuni anak yatim itu kalladzi yasumun nahara wa yakumul lail, seperti orang yang siangnya puasa wengine niku tahajud sewengi deng, nilai pahalanya seperti itu. Jadi kalau tadi kita tunjukkan ini dokumentasinya kemarin di atau Hidayah seperti itu, di Abu Bakar seperti itu, kita termasuk orang yang kemudian peduli dengannya. Entah berapapun yang mungkin kita bisa berikan kepada mereka, itu dihitung seakan-akan kita seperti orang yang siang berpuasa maleme tahajud sewengi deng. Punate dereng jenengan niku siang berpuasa wengi salat semalam suntuk. Punate ternyata itu kita bisa dapat pahalanya dengan memberikan santunan kepada anak yatim. Masya Allah, amal besar nih baginya. Bahkan juga disebut-sebut yang ketiga nih, sebagus-bagus umah ya umah sing anak bocah yatim. Jangan definisi tadi ya, definisi anak yatim itu yang seperti apa. Milo Nabi ngendikaken kados niki. An Abi Hurairah taqala, dari sahabat Abu Hurairah dia itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngendika, khairu baitin fil muslimina, ya sebagus-bagus umai wong Islam niku, sebagus-bagus rumah di antara rumahnya orang-orang Islam itu, baitun fihi yatimun yahsunu ilaihi, yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang mana mereka berbuat bajik kepadanya. Terus griyo enten bocah yatim itu sebagus-bagus rumahnya orang Islam. Apalagi kalau anak yatim itu memang diperlakukan baik, ya. Wasaru baitin fil muslimina, dan seburuk-buruk rumah di antara rumahnya orang Islam, baitun fihi yatimun, yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yasa'u ilaihi, yang ternyata dianiaya, diperlakukan buruk si yatim itu tadi. Nah, naudzubillah, kalau memang ada anak yatim, ayo disayangi, ayo dimuliakan, gitu kan? Nah, Nabi lajeng ngendika, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahaaitaini yusiru bi asbu'ihi. Beliau lajeng ngendikaken, nggih, aku lan tiang-tiang sing gelem mulya akan ngrawat bocah yatim benjing teng surga kados dene jentik kalih niki antara jari telunjuk dan jari tengah begini. Berarti maksudnya apa? Berarti gimana? Aku dan orang yang merawat anak yatim seperti dua jari ini. Maksudnya berapa? Dekat dengan Nabi, kedudukannya di surga. Padahal Nabi itu setinggi-tinggi kedudukan, nanti penghuni surga yang paling tinggi kedudukannya siapa? Ya Nabi SAW. Lah siapa termasuk orang-orang yang paling dekat kedudukannya dengan beliau? Kafilul yatim. Sinten? Tiang sing rawat sing mulia akan dumateng lare yatim. Masya Allah. Kita kepengen derajatnya dhuwur di surga, kepengen dadi ulama, wanura pinter. Kita kepengen derajatnya dhuwur di surga, mungkin dengan sholat tahajud kita, dengan puasa kita, lawang tahajud bilangka-langka, kon puasa ya nura kuatan dan seterusnya. Nah, muliakanlah anak yatim, karena ternyata Nabi ngendikakan, aku dan yang memuliakan anak yatim seperti dua jari ini. Ini yang ketiga, Bapak Ibu kaum muslimin tersedang. Yang keenam, Masya Allah nih, mau merawat anak yatim bahkan jaminannya surga.
Man qabada yatiman min bainil muslimina, sinten tiange sing ngrumat bocah yatim di antara bocah-bocah yatime wong Islam, ila ta'amihi wa syarabihi, sehingga kemudian kita memberikan makan kepadanya, memberikan minum kepadanya, adkhalahul jannah, Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga, illa ayyamala damban la yufarulahu, kecuali dia melakukan dosa-dosa yang tak terampuni. Nek nglakoni dosa yang tak terampuni, mbok nyantoni bocah yatim, ya tidak akan masuk surga. Ning enten tiyang dosa syirik mboten nate nglampahi, kekufuran tidak pernah kita lakukan, karena ini dua dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, kekafiran, kesyirikan. Kok gelem nyantuni bocah yatim, sekalipun mungkin dari sisi amal yang lain mungkin kurang, ning peduli dengan anak yatim, Allah janjikan adkhalahul jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga.